membaca tanda-tanda zaman, membangun tatanan dunia baru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Spiritual Solution. Kami siap melayani Anda yang ingin konsultasi bisnis dan keuangan, manajemen ilahiyah, serta tips sukses mengembangkan usaha. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Peribahasa masyarakat adat Minangkabau mengingatkan kita, gabak di ulu tando kaujan, cewang di langit tando kapaneh. Artinya, mendung di hulu pertanda akan hujan, cerah di langit pertanda hari akan panas. Peribahasa ini merupakan suatu perumpamaan yang mengandung makna munculnya tanda-tanda yang menandakan akan terjadi suatu hal. Nenek moyang kita memandang segala peristiwa pasti ditandai atau diawali dengan suatu gejala atau pertanda. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Nenek moyang kita dahulu memang pandai membaca tanda-tanda alam. Maka beliau pun menjadikan alam terkembang sebagai guru. Nenek moyang orang Nusantara memiliki ilmu titen, yaitu ilmu yang berupa kepekaan terhadap tanda-tanda atau ciri-ciri alam. Dengan ilmu titen, nenek moyang kita mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan suatu kejadian berdasarkan tanda-tanda tertentu yang menyertai. Sehingga manusia akan niteni
atau menandainya sebagai satu kejadian yang akan terjadi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, masyarakat Nusantara zaman dulu mengamati setiap tanda-tanda kejadian alam yang berlangsung untuk mengatasi tantangan atau masalah yang menyertai kejadian tersebut. Sehingga mereka dapat membaca tanda-tanda zaman berdasarkan kejadian atau situasi alam yang pernah dialami. Namun, apakah masyarakat Indonesia masa kini sebagai pewaris Nusantara juga mampu membaca tanda-tanda zaman? Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dahulu Raden Ngabei Ranggawarsita lewat serat Kalatida mengungkapkan tanda-tanda zaman yang ditangkapnya. Ranggawarsita menulis, amenangi zaman edan, mengalami hidup di zaman edan, karena dunia zaman itu dikuasai oleh nafsu ketamakan dalam berbagai bentuk. Sebenarnya, zaman edan yang digambarkan Ranggawarsita itu masih tetap berlangsung. Di tengah derita kesulitan rakyat, masih saja ada orang yang mencari keuntungan diri sendiri. Entah itu menggelapkan uang pajak atau mengkorupsi dana bantuan sosial maupun dalam bentuk-bentuk lainnya. Namun, ada juga tanda-tanda zaman yang positif. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, masih ada banyak orang yang secara sukarela memberikan bantuan kepada masyarakat yang termarginalkan dalam pembangunan. Memang tidak mudah menangkap tanda-tanda zaman. Meskipun tanda-tanda zaman dalam hidup kita senyatanya muncul setiap hari, di mana kita tinggal, di sekitar kita, di tengah masyarakat kita. Tempat kita sekarang ini berjuang mengatasi kesulitan ekonomi dan keuangan. Dengan demikian, membaca tanda-tanda zaman tidak cukup hanya dengan mata jasmani,
tetapi juga dengan mata rohani. Maka dari itu, untuk mampu menangkap tanda-tanda zaman, dibutuhkan kepekaan hati. Mereka yang memiliki kepekaan hati bisa melihat dan menjadikan krisis sebagai katalisator untuk perubahan besar, baik itu pribadi maupun struktural. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kami berharap melalui paparan ini agar para pemirsa menyadari bahwa kepahitan hidup dan kesulitan ekonomi yang dihadapi rakyat Indonesia saat ini menjadi tanda bagi kita semua untuk mampu mengubah sifat mencari keuntungan diri sendiri, entah politik maupun ekonomi. Juga sektarian yang merupakan tanda-tanda zaman negatif di tengah penderitaan banyak orang. Menjadi solider, toleran, memiliki keutamaan berbela rasa, tidak egoistik. Semoga kita bisa menghidupkan kembali semangat gotong royong. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebagai orang beriman dan berakal, kita dituntut mampu membaca tanda-tanda zaman yang perubahannya bersifat eksponensial, melompat dan berlipat kecepatannya. Ketidakmampuan membaca dinamika zaman dan beradaptasi sekaligus mengatasi arus deras perubahan yang terjadi demikian dekat akan berakibat fatal pada masa depan bangsa Indonesia. Bukankah terjangan globalisasi telah menggerus sendi-sendi budaya Nusantara yang adiluhung? Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, guru mursyid kita, Allahyarham Syekh Inyak Cubada, sangat mengecam ketidakmampuan para murid dalam membaca tanda-tanda zaman. Tampaknya kesediaan dan kecakapan membaca tanda-tanda zaman menjadi tanggung jawab pengikut tasawuf transformatif yang beliau sebarkan ke berbagai kota di Nusantara. Syekh Inyak Cubada menekankan pentingnya melakukan refleksi, permenungan, dan tafakur atas berbagai fenomena menarik di seputar kita. Kita perlu merefleksi fenomena ini dan berani belajar dari pengalaman agar sebagai agen sekaligus aktor perubahan semakin mampu mengatasi
berbagai tantangan globalisasi. Sehingga kita bisa membangun tatanan dunia baru sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berbicara tentang tanda, semua kita pasti tahu tentang tanda. Dalam kacamata saya, tanda itu dapat dipahami dalam contoh berikut ini. Di mana ada asap, di situ pasti ada api. Di mana ada mendung, di situ pasti ada air hujan. Di mana ada basah, di situ pasti ada air. Di mana ada gempa, di situ pasti ada patahan dan tanah longsor, dan seterusnya. Tanda menandakan atau memberi sinyal tentang sesuatu. Karena itulah perlu kita refleksi, telaah, dan tafakuri agar kita dapat menemukan apa yang menjadi kehendak Allah melalui tanda-tanda. Namun sayangnya, tanda-tanda itu hanya bisa dipahami oleh ulil albab, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi ulil albab, orang-orang yang berakal cerdas. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Allah menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang ulil albab. Ulil albab adalah orang-orang berakal yang mempunyai 3 ciri yang paling utama, yaitu zikir dan pikir dan ukir atau karya. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan Allah dalam firman-Nya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam kurung zikir sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 191.
Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Dalam ayat 191 diterangkan karakteristik ulil albab, yaitu selalu melakukan aktivitas zikir dan fikir sebagai metode memahami alam, baik yang gaib maupun yang nyata. Jadi, kita harus 3 kali berzikir baru berpikir. Nah, pada waktu berzikir itulah pikiran dibawa turun, diendapkan supaya tenang. Ketika zikir, maka rasa yang bergerak naik ke hadirat Allah. Dengan berzikir, manusia akan memahami secara jelas petunjuk ilahiyah yang tersirat maupun yang tersurat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah sebagai minhajul hayah atau pedoman hidup, maupun melalui ilham yang dimasukkan Allah ke dalam hati atau kalbu. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Dengan fikir, manusia mampu menggali berbagai potensi yang terhampar dan terkandung pada alam semesta. Aktivitas zikir dan fikir tersebut harus dilakukan secara seimbang dan sinergis, saling berkaitan dan mengisi. Pasalnya, jika hanya melakukan aktivitas fikir, hidup manusia akan tenggelam dalam kesesatan. Jika hanya melakukan aktivitas zikir, manusia akan terjerumus dalam hidup jumud atau tidak berkembang, statis. Sedangkan jika melakukan aktivitas zikir dan fikir tetapi masing-masing terpisah, dikhawatirkan manusia akan menjadi sekuler. Oleh karena itu, jika kita ingin merefleksi fenomena zaman, maka terlebih dahulu kita harus mampu membangun sinergitas zikir, pikir, dan ukir dalam mengembangkan daya pikir. Sehingga dimensi fikir dan zikir dapat berjalan dalam koridor keharmonisan. Karena itulah Al-Quran menempatkan kemampuan zikir dan kemampuan pikir sebagai 2 dimensi yang tidak dapat dipisahkan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Berikut langkah yang harus ditempuh agar kita bisa menjadi ulil albab.
Pertama, kenali diri. Kedua, baca Al-Quran. Ketiga, tadabbur alam. Keempat, kembangkan potensi. Kelima, manunggaling kaulo Gusti. Keenam, zikir seirama nafas. Ketujuh, sholat tahajud. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberikan komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.